Saudara Mahkamah Konstitusi bakal melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ke organisasi advokat tempatnya bernaung. Hal itu disampaikan MK sebagai respon atas pernyataan kebocoran putusan uji materi soal sistem pemilu yang sempat diungkapkan Denny. Bagaimana respon Denny Indrayana? Kita akan sapa Denny Indrayana dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Denny, Pak Jamin, selamat petang. Selamat malam dari Melbourne. Selamat petang dan malam, Mbak Livi. Oke, selamat malam Pak Denny. Jauh-jauh dari Melbourne, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ke Pak Denny dulu ya Pak Jamin. Pak Denny, Ya. apa reaksi Anda soal rencana MK melaporkan Anda ke organisasi advokat? Pertama, responnya bukan itu dulu lah. Responnya, Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah menguatkan dolar rakyat. Jadi putusan MK ini dalam forum satu meja Kompas TV sudah saya sampaikan menjawab pertanyaan Mas Budiman Tanurejo. Saya justru berharap informasi yang saya dapat itu berubah dan MK tidak jadi memutuskan sistem tertutup. Nah, itu dulu. Jadi hari Oke. ini MK menguatkan dolar rakyat karena kita tahu 80% menurut survei indikator rakyat ingin sistem proporsional terbuka. 8 partai dari 9 yang ada di DPR juga mendorong sistem proporsional terbuka. Itulah yang kami advokasi karena kami sendiri juga ingin tidak ada pengubahan dari sistem tertutup. Oke. Itu dulu yang pertama, alhamdulillah dulu. Kalau yang terkait dengan lain-lain itu sudah hal-hal yang menurut saya ya alhamdulillah kita bisa mendorong MK lebih cermat, lebih sesuai dengan aspirasi. Risiko-risiko pelaporan dan segala macam tidak terlalu merisaukan saya. Itu nggak merisaukan Anda, yang penting proporsional terbuka aja udah diputus MK begitu ya Pak Denny ya? Ya karena begini Mbak, sudah saya katakan berkali-kali ya, MK ini kan putusannya final and binding. Dalam putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang baru lalu saja, itu kan logika-logikanya kacau balau. Dan kita tidak bisa melakukan koreksi karena dia tidak ada ruang upaya hukum lain. Oke. Maka cara kita untuk berkontribusi, mengawal putusan MK agar tidak kemudian mencederai dolar rakyat adalah sebelum putusan dibacakan. Oke. Mas Denny, ini ternyata tadi dikatakan dalam pengantarnya narasinya meleset. Itu kan kalau logikanya putusan MK-nya tidak sudah diputuskan kemudian tidak ada perubahan. Ya. Jadi menurut Anda ini ada perubahan setelah diputuskan karena Anda membocorkan ini ke publik begitu Pak Denny? Bukan begitu. Saya ingin katakan, bukankah logika yang lain dan tidak bisa dikatakan betul atau tidak, ini adalah setelah banyak orang kemudian memberikan masukan, banyak perhatian, bukankah ada kemungkinan juga memang putusannya bergeser? Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, tapi logika itu juga tidak boleh ditutup dong sebagai salah satu kemungkinan yang terjadi. Tapi apapun dan begini, kalau dikatakan RPH-nya belum, dikatakan komposisinya tidak 6-3. Ya. Logika-logika semacam itu sebenarnya logika yang formal, logika yang naratif. Hakim-hakim MK ini 9 hakim ini hari-hari berkumpul, masing-masing tahu arah kemana logikanya, ideologi putusannya seperti apa. Sering saya katakan, kalau di Mahkamah Agung Amerika Serikat, kalau dinominasikan oleh presiden dari Demokrat, maka hakim agung itu cenderung progresif liberal, cenderung setuju aborsi dan seterusnya. Kalau dinominasikan presiden Republik, maka dia cenderung konservatif, cenderung menolak aborsi dan seterusnya. Jadi kita bisa sebenarnya memetakan secara ilmiah akademik bagaimana kecenderungan putusan hakim. Dan kalau kemudian itu meleset atau tidak, ya dinamika sebelum putusan kan terjadi. Jadi apapun putusannya hari ini saya bersyukur karena memang sesuai harapan saya
MK tidak memutuskan sistem proporsional tertutup, Ya. tetap menguatkan sistem proporsional terbuka, karena itu sebenarnya open legal policy, dan saya khawatir kalau tertutup justru membuka ruang gridlock, deadlock, buntu, karena DPR menolak sehingga pemilu bisa tertunda. Oke. Karena itu putusan hari ini yang menguatkan sistem proporsional, Anda tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pilihan kata saya itu sudah sangat harusnya diksinya diperhatikan. Satu, saya mengatakan mendapatkan informasi. Yes. Teman-teman masih menggunakan istilah bocoran. Saya tidak mengatakan mendapatkan bocoran. Dua, saya katakan MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Sehingga tadi dikatakan ini kan belum RPH. Memang belum. Sehingga bisa berubah. Yang ketiga, Anda mengatakan istilah A1. A1 itu informasi rahasia intelijen. Saya sengaja tidak menggunakan istilah itu. Itu secara sadar saya tidak menggunakan istilah itu. Itu istilah yang ditweet oleh Prof. Mahfud. Dan saya menggunakan istilah dari informasi yang kredibel. Setelah saya jelaskan, bertelepon ke Prof. Mahfud, setelah saya jelaskan, kami berkomunikasi agak lama. Semenjelang acara satu mejanya dengan Mas Budiman, BDF, maaf, paham, oh berarti tidak ada kebocoran rahasia negara. Jadi bagaimana Pak Mahfud? Ya sudah, santai-santai aja dulu. Jadi poinnya, kalau kemudian di publik dibahasakan sebagai bocoran, satu, saya tidak bisa melarang orang membahasakan dengan pilihan diksinya masing-masing. Tapi pilihan diksi saya jelas, saya mengatakan informasi yang kredibel, MK akan dan belum memutuskan, serta ini adalah pilihan yang sadar saya lakukan untuk mengawal agar MK pada saat memutuskan mudah-mudahan sejalan dengan sistem proporsional terbuka. Betul itu yang terjadi. Baik, saya ini lemparkan ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau menurut Anda langkah MK untuk melaporkan Denny Indrayana seperti apa Pak Jamin? Karena kan sudah terbukti ini bukan rahasia negara yang bocor. Lalu kemudian apa yang dilaporkan MK? Ya, terkait dengan ini kan terkait dengan status dari Prof. Denny ini sebagai pengacara juga kan. Jadi sebagai lawyer, dia bernaung di bawah pradi yang mana? Karena kita tahu juga di Indonesia ini pradi ada 3 ya, yang masing-masing. Oh, KAI. Oh, bukan pradi ya? Ke KAI. Nah, nanti laporan ke KAI inilah yang akan dibicarakan oleh Dewan Kehormatan di KAI. Apakah menyalahi ketentuan kode etik advokat, karena kan setiap advokat di Indonesia itu kan mengacu kepada undang-undang advokat. Di pasal 6 undang-undang advokat itu mengatur tentang tata cara ataupun tindakan advokat yang bisa dimintakan pertanggungjawaban, ya, mulai dari teguran tertulis sampai nanti bisa juga pemberhentian secara tidak hormat gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya paling Pak Prof. Indriana ini dicabut izinnya oleh asosiasi yang mewadahinya seperti itu. Tetapi kita kembali lagi di Indonesia ini kita banyak pengalaman beberapa advokat yang sudah diberhentikan oleh asosiasinya masih bisa berpindah ke asosiasi advokat lainnya begitu dan diterima gitu kan. Nah inilah kita nggak punya single bar association ya seperti yang ada di negara Amerika begitu. Sehingga walaupun dipidana, walaupun dia secara diberhentikan dari asosiasinya, dia masih bisa diterima lagi di asosiasi lain. Inilah itu yang diharapkan oleh MK. Saya kira terlalu kecil lah ya kalau terkait dengan mencabut izin advokat seperti itu. Ya mungkin kalau justru kekhawatirannya Bang Indra, Prof. Denny ini adalah laporan polisi, tapi kelihatannya tadi santai-santai juga begitu. Jadi kalau laporan polisi itu kan secara konferensi kita lihat sudah sangat berpengaruh ya terhadap apa yang dilakukan Prof. Denny ini. Nah, saya kira MK ini tujuannya kalau ditanya Mbak Livi tadi apa? Ya, menjaga marwahnya aja. Bahwasannya kok kamu sudah digitukan, kenapa nggak melakukan laporan? Dengan adanya laporan ini setidaknya ada suatu menjaga wibawahnya, dia melaporkan ini begitu. Tapi juga kenapa nggak dilaporin dari ketika Prof. Denny ini menginformasikan itu ya? Kenapa baru nunggu putusan MK baru dilaporkan? Ya karena apa yang diputuskan itu kan berbeda dari apa yang disampaikan oleh Prof. Denny. Jadi dia ingin menegaskan kalau Prof. Denny itu salah dalam
saya nggak tahu apakah menganalisis atau mendapatkan informasi ya. Bisa aja hasil dari analisis dan segala macam atau informasi yang didapat ternyata dia salah dan itu merugikan contohnya Mahkamah Konstitusi. Nah itulah yang dilaporkan. Tapi sebenarnya ini lebih pada etik ya, etik profesinya begitu, bukan dari substansi apa yang disampaikan begitu Mbak Livi. Prof, tapi intinya gini terakhir buat Anda, apapun yang akan ditempuh MK Anda siap ya Prof? Mbak, pertama saya mengapresiasi, ada 2 apresiasi saya kepada MK. Tidak selalu kita mengkritisi ya. Satu, putusannya ini salah satu putusan yang mudah dipahami, runtut, dan komprehensif. Itu harus diakui. Yang kedua, pilihan untuk tidak masuk ke ranah pidana, melaporkan ke polisi, menggunakan tangan negara, itu menurut saya pilihan yang menarik dan tetap bijak. Karena bagaimanapun berarti membuka ruang, menyatakan pendapat, mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, sebenarnya kan bisa juga dilihat bahwa yang saya lakukan itu bukan dalam konteks sebagai advokat. Karena saya tidak bicara di sana, tapi sebagai dosen, guru besar hukum tata negara yang menurut Undang-Undang Guru dan Dosen wajib untuk memberikan informasi pembelajaran kepada masyarakat luas. Katanya wajib. Nah, jadi kalau kemudian dilihat ini sebagai tindak pidana dan seterusnya, ya itu kan di luar kemampuan saya untuk mengontrol orang melapor atau tidak. Tapi yang pasti kalau dikatakan keliru informasinya, tunggu dulu. Itu kan kalau dilihat sebagaimana tadi saya katakan tidak memungkinkan perubahan. Bukankah putusannya belum? Kalau putusan belum itu kan memang kemungkinannya bisa berubah. Mengatakan informasinya keliru itu kan memastikan bahwa sudah ada putusan dan saya dapat bocoran, padahal bocoran saya salah. Saya tidak dapat bocoran dan tidak mengatakan sudah ada putusan. Jadi lagi-lagi tolong dilihat bahwa kemungkinannya bukan hanya tidak akurat apa informasinya, tapi memang ada perubahan dari pergeseran dari posisi-posisinya sehingga berbeda dari informasi akhir Mei dengan putusan 15 Juni. Apapun, ini saya berterima kasih kepada semua karena sebenarnya saya sudah mengatakan ini di Februari, bukan di Mei. Saya mengatakan MK akan memutus tertutup itu sudah lama, tapi tidak diributkan, tidak seramai di bulan akhir Mei. Di Februari saya katakan, saya mendapatkan informasi, menaruh di suatu pimpinan lembaga negara, saya sampaikan juga di acara Satu Meja, dan waktu itu tidak ramai, tidak ada viral semacam ini. Pada saat viral, saya berterima kasih justru. Kenapa berterima kasih pada rekan-rekan media yang mengangkat isu ini sehingga menjadi hangat, menjadi perhatian kepada rekan-rekan partai yang menjadi perhatian kepada semuanya, sehingga kontrol pengawasan terhadap MK menjadi, menurut saya ini adalah advokasi publik, kontrol publik yang menghadirkan putusan yang akhirnya sejalan dengan aspirasi kita. Kontrol publik ini penting. Terakhir Mbak, kenapa kontrol publik ini penting? Saya katakan, kalau dalam sistem peradilan yang ideal, memang kontrol publik itu sebaiknya lebih sedikit. Tetapi dalam sistem hukum kita yang saat ini saat kita bicara, di Mahkamah Agung masih ada mafia hukum yang sedang berproses di KPK dugaan korupsinya. Di MK kita punya catatan ketua dan hakimnya juga pernah terkait tindak pidana korupsi. Dalam suasana hukum yang masih rentan dengan transaksi perkara, maka kontrol publik adalah salah satu jaring pengaman agar peradilan kita karena diawasi oleh masyarakat secara baik, secara maksudnya untuk menghadirkan keadilan, itulah yang harus dipandang sebagai kontribusi. Kalau MK mengatakan meaningful participation, partisipasi publik yang bermakna. Jadi ini salah satu contoh konkretnya. Bagaimana kita justru memberikan masukan, kalau hanya menyatakan pendapat, Mbak, kalau hanya memberikan informasi, itu kemudian dipidanakan, alangkah kita ini mundur jauh sekali dari kebebasan bicara dan berpendapat. Terima kasih Pak Denny Indrayana, terima kasih juga Pak Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Prof.